Hari ini kita ada sedikit apa namanya ngobrol-ngobrol, walaupun sebenarnya tadi kita udah nunggu lama nih. Ya kan? Ada 2 hari ya? Ada lah 2 tahun. 2 hari. Baru rapat Nyampe juga. pokoknya 2 tahun kontrak kerja kayak nungguin anjir. Sampai lu Gokil, berewokan. gokil. Nah, hari ini ada perubahan schedule, tadi harusnya kita ngobrolin soal. Sebenarnya sama profesinya sih. Yang awal. Siapa Siapa sih yang awal, Pak? Ya. Yang ngedatang itu, Pak? Nah, hari ini kawan gua juga, kawan-kawan di kafe juga, di Nindra, di satu kampus, tapi satu tongkrongan juga sama gua dulunya sebelum kita ketemu sama-sama kita berempat di kampus yang Oh, berarti sempat Sebelum satu kampus. tersesat di jalan yang benar. Iya. Tersesat di jalan yang benar. Ini dia, Jambrong. Yeay! Bang Jamrong. Babon, kabar, Brong? Alhamdulillah baik, Kakak. Oh iya, dia junior loh ya kalau di kampus ya. 2010 nih. Yoi, Gua gua kan dari diem aja. sebelah. Nikahin anak di mana? Kok nikahin anak ya? Belum, kira namanya cucu. Belum. Belum. Itu kalau Mbah Jambrong. Tadi dari mana? Dari rumah, dari Dari namanya bahasa Inggrisnya River Strong. Wih, apa itu? Kali deras. Oh Kan iya. deras strong, Oh, kuat, iya. dorongannya kuat. River Jadi Strong. River Oh Strong. iya. Oh iya. Benar-benar. Dulu Kalau ini berarti apa dong? Riverside. Riverside. Kali samping. Samping Iya. kali kita Riverside. Riverside ya kan. Aduh, udah gue nyiapin jokes ini dari Aduh. Maaf ya, ini bapak-bapak banget nih. Iya, ini kita sesuaikan nih. Iya. Bro, kita sih ngobrol ini, Bro, karena sekarang kan lo profesinya kan dari dulu ya. Awal ya. gua kenal lu kan di Tunggu dulu. Namanya siapa sih? Aslinya? Oh, Bang. Kita berang-brong Iya. aja nih. benar. Siapa? Perkenalkan diri dulu. nama aslinya Zamroni. Oh, emang ada Zamroni. Iya, kan orang-orang kita kan Zamroni. menyebut Z itu susah ya, jadinya J itu jam. Kebetulan dulu waktu kuliah sempat ya agak gondrong dikit lah ya. Ya enggak. Itu bukan gondrong dikit dong. Gondrong banyak ya, lumayan lah kalau tangan ke belakang masih nyampe. Tapi gitu. Itu kan diajarin juga ya di kalau ngomongin kita dulu belajar di DKV itu kita menghindari kalau di Indonesia diksi-diksi yang jangan menggunakan Ambigu. kata Z gitu. Oh. Karena lidah kita nggak akrab kan. Ya, itu kasusnya gue. Jadi Namanya sih pasti hilang. Sama kayak orang Sunda apa jadinya epet. Oh sama. Gue ngeliat lu jadinya ini nih apa? Kecot ya. Iya ngeliatnya jadi ngaco. Gitu. Emang mukanya ini banget ya, chaos. Jadi Jamroni awalnya. Z, Z Zamroni. panggil jam terus jadinya Jambrong. Nah, Itu- Brong itu dari mana Brongnya? Gondrongnya, dulu Oh, gondrong. jadi Zamroni gondrong. Gondrong, jadinya Dari Jambrong. zaman Jambrong. Kuliah, dari zaman kuliah. waktu kuliah lu Di UNJ. UNJ. Namanya si Khalifah Umar bin Khattab. Nanti orang bingung nih kuliah di UNJ. Sama kayak ketika gua kalau di Kalimantan, lulusan mana? Lulusan Indra. Oh, dulu kuliah di Indra. Enggak, gua kuliah di UNJ. Bicara dulu. Bicara dulu dia UNJ. Iya, Tapi UNJ itu lu jurusan apa, Pak? seni rupa. Seni rupa. Barang lu tuh gimana, Pak? Enggak, kalau gue di STMT. Jadi komunitas gua sama Ah. Jambrong itu main bareng. Komunitas Oh. fotografi. Ah, Fotografi UNJ sama fotografi STMT. Oh, di komunitas perkuliahan, bukan Ah, komunitas di nah, UKM, di di UKM. UKM. Gue ketemunya di situ. Iya. Terus sama ketemunya di pas Kang Partai Rai. Kang Rai, Gitu. Kang Rai Bahtiar. Sama dia fotografer. Kenal lah jadinya ya. Nah, Iya. nah, terus apa namanya? Lu kemana Bro? Kayaknya kan kalau lu dulu tuh sampai pernah ngekos lah, terus lu pernah tinggal di sini lah, ya kan? Pernah nggak tinggal di mana-mana juga Iya, gitu. kan? Di Medan juga, berarti no Medan. Pernah nggak tinggal di mana-mana. Wah, ini ya banyak sih. Kalau kemana sih? Kalau ngomongin kemana secara fisik, dulu terhambat itu ya karena kemana-mana ya, kemana-mana termasuk ke apa namanya main terus lah, banyakkan main lah di Jawa, tapi udah jadi kayak kampung sendiri di Malang itu. Tapi kalau kemananya secara kerjaan beberapa kali ya, dari mulai freelance pernah iseng juga ke koran Bekasi itu, Oh, iya. Radar Bekasi, Jadi apa? jadi fotografer. Oh. Dulu kan penasaran
pengen banget ketika kita kan acuannya kalau kita di jurnalis kayaknya oke ya. Oh iya, waktu itu kan lu kan yang gua tahu kan lu jadi jurnalis dulu di antara kan tuh. Ya, dia Nah, tetap ya, pernah nah. ikutan di GFJA-nya. Heeh. Lu Ya, bisa ke sana tuh gimana? ya semua kalau tapi kan anak-anak UKM fotografi saat itu ketika ngomonginnya antara itu jadi barang yang wah kan. Kenapa tuh? Apa ya? Gimana bilangnya? Iya. Antara itu orang kalau belajar foto terus ngarahnya ke jurnalis itu pasti kantara tuh. Oh, khusus Ibaratnya fotografi jurnalis. jurnalis. Jadi kayaknya udah nyampe kantor tuh kayaknya jadi wah gitu. Ya memang jadi kayak kiblat lah ya, jadi kiblat. Oh ya, role modelnya itu. Role model anak-anak jurnalis itu. Anak Jadi jurnalis. kalau Oh iya benar. orang mau ngedalamin foto terus di jurnalis nyampe sana itu berarti oke gitu. Nah, sampainya makanya lu sampai ke apa jambore apa namanya? Fotografi. Jambore fotografi mahasiswa. Oh, mahasiswa. Udah lewat dari Udah masa lewat itu kita, ya? udah lewat masa kita. Oh, udah lewat ya. Itu 2000 berapa lah ya? Tapi lumayan terkenal juga bro lu di Jogja, di Malang. Karena Alhamdulillah. kalau gua ke sana, gua nyebut nama dia, tahu orang. Gitu. Gua kawan-kawan Jambrong di Jakarta. Tahu gitu. Cukup suhu lah berarti. Enggak sih, mungkin karena gue sering nyampah aja gitu. Sering berak di mana-mana. Sering nyampah aja. Maksudnya dulu zamannya kuliah gitu tukang main. Iya. Ke Malang hampir setiap tahun pasti nyampe. Ya harus Ah. ke mana-mana. Jadi kayak gua sama Jambrong tuh dulu tuh kayak ibarat kata tuh ke daerah gitu atau maksudnya mau di Jakarta, mau di Jawa, Pulau Jawa atau pulau di luar Pulau Jawa Pulau ya. Jawa enggak Lu sih. belum pernah ya? Enggak. Gua paling gua ke Lampung. Pulau Jawa aja tuh sama Bandung yang Oh, sampai ke Sumatera belum ya? Sumatera enggak. Oh ya. Nah, kami tuh biasa wisata kampus Nyun. Jadi kalau kita keluar kota tuh Jadi kita tidak tua ya. iya, Kan kita- emang begitu. Nggak, kadang-kadang gini juga, Bro. Ini bertujuan saya kasih tahu. Gua kasih tahu nih ya. Karena anak-anak sekarang sampai ada pertanyaan, Bro. Ini juga gue sampai lagi mungkin di konten yang sebelumnya pernah juga gue sampein. Anak sekarang nanya, Bro. Lu, Bang, Pak, Bang gitu ya. Lu belajar fotografi di zaman lu, itu gimana caranya? Lu expect ya lu punya pertanyaan kayak gitu, lu ditanya gimana caranya. Emang kalau menurut lu gimana? Ya gue belajar internet. Di zaman lu kan internet gak segitunya. Enggak. Nah, iya kan? Artinya gue HP punya 2004. iya, sampai segitunya akhirnya maksud gua kita dengan wisata kampus, kita kenal sama sana sini, kita masuk komunitas Iya. ini kan gitu sampai kayak gitu. Kemudian dan sampai sekarang ya lu seperti ini kan gitu. Kalau lu belajar fotografi dari tahun berapa? Terus awalnya tuh gimana belajar fotografi? Apa di perkuliahan? Asli di kuliah. Di kuliah? Gue tuh orang kampung ya, orang di daerah kampung. Gue waktu masuk ke kampus itu, Maksudnya lu dari gue Tegal. oh iya lu Sampai Tegal. Oh iya, lu sampai Tegal ya. gue SMK di Tegal di sekolah Berarti SMA di sana kan? di Tegal di sekolah namanya Sekolah Menengah Industri Kerajinan. Gue jurusannya Kriya Kayu. Oh, Gua pantes. SMK. Gue terjebak di dunia seni yang mungkin sebenarnya gue nggak terlalu ini seni banget ya, tapi gue terjebak di sana lah. Dan akhirnya dari proses perjalanan itu mengajarkan gue emang itu jalan hidup gue, maksudnya bukan jalan hidup gue untuk bisa berbagi sama orang lah. Ya itu tadi perjalanan dari gue totalitas banget sama fotografi. Mungkin Pak Albert tahu lah gimana gue montang-mantingnya di eksplor di foto gitu, dengan komunitasnya, dengan sampai nyobain ke GFJA itu seleksi pendidikan. Gue kuliah, gue tinggal pendidikan itu hampir sekian bulan lah sampai tugas saya pameran di sana. Saat itu masih wah lah, nggak tahu sih sekarang ya udah nggak ini. Terus gue ngajar itu akhirnya sempat ngajar di 2006, tapi ngajar foto karena gue ngajar foto dulu ngajar nggak pede banget ya, karena ulang bukan dulu sekolah ya nggak baik-baik aja lah ya. Terus ketawa, kenapa ketawa nih? Sekolah lu sakit? Enggak, ya agak gerah aja dikit soalnya nggak ada AC-nya, Oh. jadi nggak baik-baik aja. Kipasnya di depan doang ya? Nggak ada, buka jendela aja gede di kampung, tapi masih banyak angin. Kalau ada Terus- angin gini dong. Apa tuh? Banyak angin. Banyak angin. Oh iya. Orang tua. Pek. Nggak ngerti. Anak muda. Lanjut. Nggak,
miss lah gitu. Tapi akhirnya gue ngerti, tapi itu ya enggak, not good. Nah, 2006 gue ngajar fotografi, terus ya itu tadi perjalanan sampai gue jadi ngajar gitu ya, jadi ngajar itu apa, proses panjang deh. Sampai gue harus ngajar 2007, saya cabut lagi. Ada di sekolah swasta nih di Jakarta Selatan. Gue 3 kali masuk, 3 kali keluar. Oh. Di sekolah itu juga tuh. 3 kali masuk. Honorer atau gimana? Ya, satu masih guru tidak tetap lah. Ngajar fotografi. Enggak, itu seni rupa. Seni rupa. Tadi gue ngajar seni rupa, sebenarnya gue bisa apa di seni rupa ya? Sih gue nggak nyeni banget lah. Gue kuliah di seni rupa juga bukan karena gue memang sok nyeni atau memang gue ngerti banget punya bakat seni gitu, enggak. Karena gue SMK-nya seni. Wah. SMK-nya seni, gue di pelajarannya waktu ada dasar kriya ada 5 mata pelajaran gua waktu di SMK itu adalah kerjanya yang kurang lebih gambar. Padahal gue nggak bisa gambar. Gue nggak bisa gambar. Maksudnya nggak bisa gambar itu ngomonginnya stereotipnya orang ya. Bisa gambar tuh kan pasti pikirnya kalau orang Luas ya. bisa gambar, wah gambar ini dong, gambar Realistis, itu, ya. asal sekedar itu jadi gitu. Gue enggak. Makanya gue lebih milih tuh gue nggak bisa gambar. Tapi gue bisa ngajarin gambar ya. Berarti guru kesenian. Guru seni. Guru seni, guru Berarti seni ya. Guru seni rupa. Ngajarin main suling juga. Seni rupa. Oh, Seni rupa, lebih Seni seni rupa rupa. doang. Gue nggak ngajarin suling, tapi gue yang jogetnya. Ah, ya. Nah, gue bagian yang joget itu bukan yang sulingnya. Oh, berarti seni rupa, udah konsepnya di seni rupa. Seni rupa. Sampai sekarang berarti? Sampai sekarang di seni rupa. Yang tadi panjang gitu. Ini jadi ngomonginnya ke biografinya ya. Apa namanya? Itu keluar masuk sampai akhirnya gue penasaran adalah di koran di Bekasi jadi fotografer sesuai yang gue mau tuh. Pas jalan 3 bulan lagi training, habis itu langsung masuk jadi karyawan. Selesai 3 bulan, gue cabut, bilang ngapa lu? Tadi gue timbang-timbang, gue nggak cocok ternyata, nggak cocok di dunia. Gue senang fotografi, tapi gue nggak cocok di dunia Industrinya. di dunia industri Fotografi. jurnalisnya, bukan Oh, industri jurnalisnya. nggak cocok. Karena cabut ngajar lagi Oh gitu. Nah sekarang berarti kan udah fokus ngajar seni rupa nih. seni rupa. Gue lagi tertarik karena 3 tahun terakhir nih Bang kan jadi juri kan. F2S, iya juri apa namanya karya seni rupa ya baik poster. Kalau Cadel bilangnya Juli ya, nggak Juni ya. Enggak. Oke, jokes orang tua lagi. Udah ada 2. Gue hitungin. Nah, gue kemarin tuh selama 3 tahun ngeraba juga. Maksudnya walaupun kita kuliah terus kita ruang lingkupnya di kafe desain gitu ya. Tapi kan perkembangan terus maju gitu ya. Dan anak-anak sekarang gitu. Nah, kondisi dunia seni di tataran anak sekolahan tuh gimana sih? Kalau gue sih ngeliat especially gila sih, keren. Dan tapi sebenarnya itu berangkatnya mereka bisa segitu pesatnya selain di luar teknologi ya, maksud gue teknologi itu udah nggak bisa dipungkirin. Tapi soalnya adalah perspektifnya nih, Bro. Mereka tuh gimana sih? Menurut gue sih gokil sih. Tapi itu anak sekolah Anak yang sekolah. jurusan DKP. Bukan. Kalau Kalau gue dia nih ngalamin SMA, di lingkungan gue, SMA. SMA. SMA terus ada mata kuliah seni rupa. Ada lomba, Heeh. tapi karya desain. Ada namanya FLS 2N, Pak. Nih gue jelasin dulu. Oke. Siap. Ini yang tahu nih. Siapa FLS 2N itu festival lomba seni nasional. FLS 2 festival lomba seni S-nya apa ya lupa. Seni. Sekolah. Festival lomba seni sekolah dulu atau seni dulu nasional. Jadi itu ajang untuk mereka Kreativitas. dilombakan secara berjenjang ya dari tingkat wilayah sampai ke tingkat nasional. Nah ini yang kadang-kadang kita panjang sih ngomongnya ke belakang ya. Maksudnya kalau dari penonton di luar, apalagi di juri kan itu barang yang udah jadi nih. Iya, udah jadi. Itu relatif bagus semua, Pak. Relatif bagus. Tapi realitanya di kita itu kan sekian persen dari yang ada. Dan itu nggak menjadi validasi kalau pendidikan seni itu di kita bagus. Oke.
Terus? Karena ini kalau ngomong di pendidikan seni di komunitas gue sendiri ya, mata pelajaran seni yang relatif itu bisa dimakan sama semua orang, apalagi seni rupa. Kalau seni tari nggak semua bisa Iya. nari. Nah. Seni musik lebih banyak daripada seni tari, karena bisa main gitar kan. Nah, bisa main gitar nggak? Main gitar. Oke. Oke. Kalau gue kebetulan nggak bisa. Nggak bisa. Nah, artinya gini. Ini itu lu punya modal bisa ngerangsang dengan lu nggak harus punya license untuk di pendidikan seni, lu bisa masuk ke sana ngajarin Di seni di seni musik. seni musik. Semudah itu. Ah, gimana? Tar dulu. Tar dulu. Itu sekolah Lu nggak punya lisensi tapi lu bisa. Lu gak punya lisensi, tapi lu bisa ngajar. bisa ngajar. Itu mau seni apapun. Apa seni musik toh? Seni musik, rupa dan tari. Makanya kita paling banyak kalau ngomongin secara ini paling banyak terjajah lah. Oh. Agak digampangin lah ya, agak digampangin. Tapi sebenarnya dia itu walaupun nggak punya lisensi, bisa nggak dia ngajarin? Emang dia Gini, nah ini yang jadi problem di kita ngomongin konsep pendidikan ya. Pendidikan itu kan adalah kayak kita kalau ngomongin di hutan itu berkebun. Bagaimana kita membibit yang bagus, memilah bibitnya, membesarkan dengan program. Itu yang jarang orang ngomongin. Bagaimana program membesarkan. Kayak kita ngomongin sapi, bagaimana program pengemukannya. Kalau semua tanaman ini hidup, kalau ada orang sukses mah pasti kalau udah takdir sukses gitu. Nah. Ngeblangsak. Ya sama, kelapa itu kalau waktunya tumbuh ya tumbuh, waktu buah. Tapi kan nggak gitu. Usahanya kita adalah membuat programnya. Kita nanamnya benar nggak? Mupuknya benar nggak? Kalau perihal itu nggak hasil, kita dievaluasi. Artinya semua butuh program yang kadang-kadang di kita itu pendidikan seni itu hanya pelengkap. Oh, oke. Nggak penting programnya. Termasuk di beberapa di mapel yang lain juga akhirnya ada beberapa mapel yang textbook aja, mesti pelajarannya gini, jejelin aja selesai. Mungkin kalau di kuliah agak lebih Lebih detail. bukan lebih detail. Dia anak udah setengah jadi nih, dan opsionalnya ketika ini kan jurusan DKV nih, masuk kan berarti udah niat masuk DKV kan. Iya. Sedikit banyaknya lah, jarang yang asal yang penting lulus kayak gua. Gitu. Lagi serius tiba-tiba patah nih. Nah, sama gue juga. Jadi lu lebih siap di program. Jadi kalau Pak Albert sebagai dosen mempunyai program targetnya belajar fotografi dasar, lu harus bisa motret sampai di kumpul segini. Karena lu posisi siap, dia siap, enak. Di sekolah, kita sekolah, emang lu siap semuanya mau makan semua mapel? Nah. Karena ada kan, jadi lu nggak bisa semuanya, nggak secara lu datang ke situ nggak siap lu makan semuanya. Akhirnya yang jadi stimulus adalah guru menyenangkan, akhirnya lu mau makan. Makanan, wah kayaknya keren nih, mau gue makan. Tapi sekedar ini nasi ini, makan, kayaknya nggak nafsu deh. Tapi ketika lu lapar, kayak lu masuk ke DKV, lu lapar, makan apa juga makan. Oke. Tapi pas udah keluar nih, pas dilombakan, itu kayak udah melakukan proses itu yang tadi lo bilang bahwa si pengajar, bahwa si muridnya udah siap, bro. Gue bilang hasilnya kok aneh, gue nggak expect juga. Apalagi pas gue ngelihat anak SMP kan, wih bikin komiknya bagus ya. Dia digital Pak, bikin komiknya Iya. Digital. Emang zaman sekarang diajarin? Apa dia maksud gue? Nah, Gimana itu dia? diajarin? Enggak. Jadi gini, lu kalau pernah ke kebun ya, kata yang namanya kebun nih. Yang ketika itu barang, ini buahnya bagus, montong-montong gitu apa, kan belum, itu bukan berarti dia dirawat. Tapi memang itu kebetulan dia lagi dapetin tanah yang bagus, dapat cuaca yang bagus. Gitu. Oh, ngerti gue sekarang. Ya, lu gitu. lihat durian di hutan bagus, cakep banget, itu bukan berarti dia di program dengan baik. Beda lu di perkebunan. Dirawat, bukan dirawat. Kalau di perkebunan relatif semua nyampe dia berbuah segini targetnya, kayak ayam pedaging kan. Gemuk hampir rata. Iya. Beda ayam kampung nih. Kok ini bagus ya kalau lagi nemu bagus. Oh, Gitu. begitu. Jadi artinya bisa dibilang nanti ya satu sekolahan itu kalau misalnya emang
di angkatan itu dapatnya memang segitu ya segitu, ya itu diberangkatkan gitu. Iya, nanti besok ya kalau nemu lagi. Temen-temen lagi. Oh. Relatif ya relatif. Tapi artinya gini, ada beberapa teman-teman di guru seni yang punya program. Oh ya, gua kemarin sih ngeliat ada yang emang tiba-tiba jomplang juga gitu. Ada yang punya Jomplang juga. Gua program. bilang, oh jomplang. Tapi hampir kesamaan semuanya sih bagus sih. Dan gua lihat terus sampai dia gores-goresannya gitu ya di pad, di arsiran gitu. Terus nyemplungin warna gitu ya. Itu segitu kayaknya kayak diajarin, Bro. Iya, diajarin bisa detail gitu kayak kuliah, gue pikir. Jadi ada mereka yang dari apa namanya, dari komunitas, dari apa namanya, les gitu. Oh, dipanggil dari Ada luar. yang gitu. Oh, pantesan gue dipanggil. Ada yang Buat gitu. ngeles. Bukan buat buat pembina. ngeles. Jadi Dia nggak mau jawab sejujurnya, ngeles aja. Oh begitu. Oh, gitu. Gitu. Ya gitulah. Maksudnya Tapi itu terus begitu, tapi tetap ada programnya kan. support sistemnya aja kita yang enggak. Oh, support Kadang-kadang kita ada beberapa guru, teman-teman ya, teman-teman kita yang di seni rupa atau tari apa. Wah, lagi ngotot nih. Wah, banyak kecewain, udah seralah. Gitu. Oh, gitu. Nggak dapat support system. Berarti sekarang SMA mata kuliahnya apa, seni rupa gitu? Bukan. Nggak, kalau itu School, SMA. school. Oh, iya seni rupa, bener. Ada deh. Mapelnya seni rupa. Oh, mapelnya seni Seni rupa. budaya, Oh, seni budaya, materinya seni rupa. Seni rupa, tari gitu. ini ntar kalau gue ngasih tau ntar gue diprotes ya. Maksudnya gini, karena gue punya license-nya adalah seni rupa, ya gue ngajarin seni rupa fokusnya. Tapi mata pelajaran itu seni budaya. Seni budaya mata pelajaran. Oh, mata pelajaran seni budaya. Seni budaya. Kabarnya kan tahun ini juga kan mau diadu SMK sama SMA kan? Nah, itu ada wacana itu. Wacana itu kan teman lagi. Emang itu beda SMA sama SMK? Sekarang beda. lu bayangin, masa lu anak jurusan diadu sama anak yang bukan jurusannya. Umum. Oh, iya Ya iya. kan? Tapi sama-sama jiper loh. Nah, masa? SMK jiper sama anak SMA. Karena SMA itu relatif mereka SMK jiper sama SMA? jiper. Relatif, waduh. Kan mereka udah makanannya anak SMK. Harusnya ya. Iya, kenapa jiper? Jipernya Tapi kalau Malah takut kemarin gua ngobrol-ngobrol sama guru-guru SMA, mereka yang jiper. Jiper sama anak SMK kan. SMK. Untuk beberapa mata lomba yang wah dia lebih jago nih karena makan tiap hari gitu kan. Iya, yang seni musik khususnya. Ya musik lah apa banyak lah. Tapi gini, di SMA mereka punya vibe secara apa namanya, lingkungannya kulturnya lebih hidup daripada SMK mungkin. Kalau dilihatnya dari anak-anak SMK-nya. Tapi lu ngajar apa? SMA, SMK? SMK. SMK. Ini kan lu ngajar kejuruannya ada yang DKP. Emang kebetulan gue di kafe. Nah, itu Ngambil DKV-nya. yang dipelajarin terus kemudian ngeluarin karyanya itu kayak kita kuliah aja sih apa sih sebenarnya? Iya. Yang lagi tren untuk ada trennya sendiri gak sih generasi anak sekolahan itu kayak gini loh, yang dikeluarin karyanya gitu. Kalau kita kuliah kan gini gitu. Aduh. Kan gue nggak jago ya di bidang desain ataupun di bidang seni rupa tuh gue nggak jago, jujur aja gue nggak jago lah karena basicnya gue di kriya. Iya emang lah. Ngapain sih nih kita ajak? Tapi gini, tapi selalu yang gue jual adalah ketika anak-anak gue itu bilang apa namanya, nanya bapak bisa gambar nggak? Enggak. Tapi saya bisa bikin kamu jago gambar. Ketika bilang bapak bisa desain nggak? Enggak. Tapi saya bisa bikin kamu jago desain. Generasi kita memang didikan begituan sih. Nah, tadi balik lagi ke biografi gue ya. Ternyata banyak nggak tahu nih kalau ketika sekolah, termasuk yang suka gambar nggak waktu sekolah? Iya lu. Iya, gambar. Paling Dragon Ball ya, Vegeta. Ya, Tapi bisa lu gambar bisa kan? Bisa gambar ya? Dikit. Ya bisa gambar ya. Bisa gambar deh. Bagus enggaknya relatif. Enggak. Dalam konteks gambar itu yang penting figuratif itu kelihatan Yon. Oh, itu bisa gua. Bisa ya. bisa gambar. Iya. Batman, gambar. Superman, Robin. Bisa Bisa gitu gambar. berarti. Nah, temennya ada nggak yang selalu bilang gue nggak bisa gambar nih gitu? Ada. Banyak kak. Lumayan. Lumayan banyak kan. Nah itu artinya ketika gue ada di guru itu bilang, ini banyak orang kayak gue nih. Mereka bukan yang nggak bisa gambar, mereka nggak diajarin cara gambar. Oh. Mereka nggak diprogram untuk gimana cara gambar. Nah, gue ngajakin mereka, oh ternyata gue ada di sini bukan gue dari orang yang paling grassroots secara skill ke sana, gue memang di apa namanya dari pengalaman gue sendiri gue harus ngangkat mereka. Mungkin jodoh gue adalah ini kalau orang yang jago gambar ngajar nggak sabar pak.
Nggak tahu kendalanya orang yang nggak bisa gambar. Nah, gue tahu cara. Dia ngomong berdua, lu ngobrol aja berdua. Ya gitu orangnya. Nah, gue tahu kendalanya gitu. Gue tahu kendalanya. Oh kayak si Perry. Perry lu pernah tanya kan, lu bisa ngajarin orang. Ya kan? Oh iya benar-benar. Sama orang yang bisa ngomong bahasa Inggris langsung, sama suruh ngajarin grammar susah kan kayak gitu. Iya. Makanya kalau suka main bola, lu pelatih belum tentu waktu dia jadi Makanya gue ngefans sama Mourinho walaupun gue nggak tahu dia siapa. Iya Mourinho tuh. Mourinho kan mana dikenal kan? Tapi jadi pelatih hebat ya kan? Lu tau Mourinho? Tahu nggak lu? Lu nggak tahu juga lagi anjing. Gue tahu karena dia selalu yang sering diomongin dia tuh pelatih terbaik tapi dia bukan pemain bola. Nah, ulang itu gue bukan. Kayak Maradona pemain terbaik tapi jadi pelatih gak bagus. Gue sama berarti. Berarti kalau Komentator anak ya kan? SMK DKP nih, SMK jurusan DKP. Kalau kita kan ada mata kuliah fotografi, gambar dasar, ya kan, terus sama digital lah. Kalau di anak SMK tuh mata kuliahnya apa yang khusus DKP itu? Ya mata pelajarannya. Mata pelajarannya itu pertanyaannya gini, gue dari balik nanya nih. Yang pernah lu kuliah nih, yang lu pernah kuliah semua, lu anak sekarang belajar apa yang lu pelajari waktu kuliah bisa nggak tanpa guru? Kondisi sekarang bisa. Saat ini ya. Saat ini ya, bicara saat ini bisa. Fotografi di YouTube banyak banget, apa semua banyak. Bisa, bisa. Sosial media. Bisa. Jadi intinya ngajarin apaan? Jadi misalnya ada mata kuliah kalau ngomongin gitu. kita ngomongin ngajarin secara teknikal, harusnya ada nggak perlu yang diajarin. Gitu. Walaupun di sana ada belajar fotografi ini. Tadi apa namanya? Gambar. Jadi gue ngajar itu nggak pernah textbook. Gue ngajar bahan gue datang kayak gimana. Gue harus mulai dari bawahnya dia di mana. Gue naikin target. Jadi gue bisa ngelompat jauh dengan target tinggi bisa, tergantung bahannya. Karena walaupun gue tetap gue paksa ini harus naik. Tapi kalau semuanya ini belum bisa gue turunin. Bahannya itu dari siswanya. SDM-nya. Dari siswanya. Siswanya. Kendalanya apa nih? Gue kejar itu ya. Oh gitu. Berarti sebenarnya pelajarannya tuh sebenarnya sama aja semua ya. Udah ada silabusnya, maksudnya pelajarannya ini gitu. Ada umum, sih. Kan maksudnya gambar dasar ya gambar dasar ya kan. Dari dulu tuh kurikulum tuh umum, Pak. Nggak pernah ada yang teknis banget nggak ada. Oh, jadi terciptanya gaya desain anak-anak tingkat sekolahan itu bergantung pertama SDM. Ya. Dan SDM-nya melihat juga dari skill-nya sama experience sama minus ya kan berarti. Makanya kalau di nggak tahu deh kalau di kuliah kayak gimana, gue belum pernah jadi dosen sih ya. Gue cuma temennya doang. Mau jadi dosen apa? Kurang. Nanti gue kuliah S2 setelah ponakan gue selesai S2 dulu. Oke, sip. Udah ambil ijazah? Alhamdulillah udah, Pak. Alhamdulillah. Itu gara-gara abang-abangan ya. Sekarang dipaksa nih. Iya emang. Tapi nggak apa-apa. Jadi kita gremeng ya. Jadi gini, apa? Tadi mana? Pelajaran. Bukan. Kurikulum. Ya di kurikulum secara teknis itu nggak ada yang harus belajar ini. Oh nggak ada. Nggak ada. Kan, kurikulum Merdeka, kata orang Merdeka sebenarnya kan kurikulum enak tuh. Gue dari dulu emang itu maksudnya gimana sih kurikulum Merdeka? Iya itu gue apa dia bebas? Gue pernah masuk lingkup tapi gue nggak ngerti. Ini kalau di dosen gue. Nama aja kurikulum Merdeka. Gimana ini orang banyak yang itu tadi guru itu banyak fokus sama teknik, artinya nggak fokus bagaimana dia namanya guru itu kan coaching ya, pelatih, tukang kebun, dia harusnya bikinnya yang dipentingin bukan gua harus apa namanya harus lurus, ini harusnya enggak, harusnya ini bahannya ada, tanahnya begini, gue bikin program gimana caranya digemuk. Proses program, yang penting programnya sih. Jadi kurikulum Merdeka itu konsennya itu di kurikulum Merdeka gini, memerdekakan anak dan memerdekakan guru mengolah. Nggak fokus sama semoga sih gue nggak salah ya, tapi gue memahaminya gitu karena kebetulan gue selama ngajar gue selalu merdeka jadi guru. Iya. Gue nggak pernah yang contoh merdekanya tuh gimana lu kok? Contohnya paling coba. gini ya, kalau gue nih dari sisi dosen ya. Kalau gue sekarang yang jangan ngomong itu kayaknya gue takut sensi orang-orang. Gue sekarang bahas foto, misalnya foto teknis dasar tuh ya, misalnya kayak dulu fokus gitu ya, di profil. Nah, gue bebasin ke anak-anak, lu tema apa sih yang sekarang lagi viral, lagi tren, lagi apa? Nah, lagi trennya 90s, Pak katanya. Ya udah lu buat tema 90s tapi tekniknya
adalah deprofil, begitu kan? Betul. Bisa jadi. Memerdekakan terhadap Ya. imajinasi kayak gitu. Nah, kalau lu gimana tuh, Pak? Dulu. Gue nyusun mesti gue harus karena nih ngomong publik itu harus ada di kapasitas gue aja. Ini kalau semuanya keluar apa sih? Karena pemahamannya orang banyak banget nih. Kalau ini menurut gue aja ya. Ya, menurut Pemahaman gue aja nih ya. Memerdekakan itu artinya gini, gue merdeka menentukan bagaimana mengolah anak. Dan merdeka itu bertanggung jawab artinya orientasi gue adalah untuk anak. Anak ini mau gue apain dan anak ini merdeka sebagai manusia, bukan merdeka semau-maunya. Artinya ini orang mau belajar A, belajar B, ya nggak apa-apa dengan cara A, dengan cara B. Kalau istilahnya namanya diferensial, membeda-bedakan tergantung treatmentnya lo kemampuannya. beda-beda setiap anak. Tapi emang capek sih. Satu kelas itu pasti beda. Tapi emang capek. Nggak gitu. semua orang siap. Ya gue mungkin karena kebanyakan gula kali ya. Iya. Terus ya. Sama kayak anak bolu kalau habis minum susu lari-larian. Anjing. Ya itu. Iya. Kebanyakan gula nih. Kebanyakan gula, kegulaan nih orang. Oh, jadi kebuka lah ya maksudnya. Gue kadang-kadang 3 tahun gue ngeliat karya anak-anak sekolahan, gila cukup banget. Maksudnya gue bukan ngecilin anak-anak mahasiswa yang semester 1, 2, 3 gitu. Kok levelnya jomplang gitu, gue bilang. Ini keren-keren banget, gue bilang. Berarti sekolahan sekarang tuh guru-gurunya oke nih, gue bilang. Terus kurikulumnya padet nih, gini. Sampai gue liat hasil karya tuh. Jurusan DKP semenjak kapan sih ada? SMK DKP itu 10 SMK tahun. deh. Wow. Zaman gue kayaknya nggak ada dah. Nggak ada. Enggak, 2014 udah mulai, bukannya 17, 18. Gue lupa persisnya ya, tapi Iya. di sekolah gue baru perpindahan dari kurikulum merdeka itu yang tadinya. Lah jurusan DKV-nya. Iya. Ini kan ramainya sekarang, boomingnya. Iya sih. Tapi Sebelum itu ada jurusan DKV, kalau di dekat-dekat gue itu ada itu 1 tahun atau 2 tahun sebelum gue lah. Masih dikit banget dan itu kan masih belasan akhir. Iya, belasan akhir, 17, 18 itu. Nah, Iya, Baru. jurusan DKV, jurusan ya maksudnya. Di sekolah itu. DKP. Iya. kampus aja kan baru SMK puluhan. ada jurusan DKV. Kampus aja kan baru puluhan ya. Ada jurusan DKV puluhan kan? 2004, 2003. Sebelumnya desain grafis. Iya kan, sebenarnya desain grafis kan Desain masih grafis jadi belum jadi DKV kan. DKV 2004, 2003 itu. sudah ada. Lah, ya Uninda kan 2004 pertama itu DKV langsung. Oh iya. Langsung DKV. Nah, karena ada perubahan. Soalnya itu. dulu maksudnya zamannya kita pas kita kuliah nggak dengar gitu. ada nggak denger, desain nggak grafis. denger. Ya, Zamannya kita desain grafis. sama, nah ini mulai boomingnya dia di DKV itu tadinya multimedia. Ya, multimedia. Jadi beda angle ya. Kalau multimedia itu kan belajar banyak media, dipakainya tergantung kebutuhan. Nah, sekarang formatnya diganti, ngomongnya konsep tuh. DKV, lalu kan basicnya desain komunikasi visual nih. Komunikasi visual ini butuh medianya apa aja nih buat jadiin desain DKV-nya nih. Nah, itu baru belajar banyak media. Kalau ini belajar media buat apa? Nah, Jurusan multimedia masih ada? Udah habis. Di kurikulum mereka sekolah udah mulai habis. habis. Kurikulum Kurikulum mereka itu yang mereka udah multimedia harus geser konsentrasinya. Iya, Jadi nggak belajar medianya tapi desain komunikasi visualnya medianya dialihkan konsentrasinya ke sana. Terus kalau dari pergeseran itu menurut lu nyempit apa meluas? Harusnya sih lebih fokus ya, maksudnya Jadi fokus menyempit. karena lu mau belajar apapun, konteksnya adalah namanya kalau di istilah di benar kontekstual. Belajar nyetir buat apa? Buat jadi supir. Jadi belajar nyetir ya, buat apa? Ya nggak tahu buat apa, kayak mending bisa, itu nggak gitu lagi. Oh, berarti sekarang jadi anak-anak ini sekarang tahu lah ya, kalau lo belajar seni itu nggak mesti harus jago, ya kan? Nah, kalau ngomongin di desain komunikasi visual, konteksnya kita harus basic lagi ketika kita kuliah itu diajarin sama siapa ya, betul gitu ya. Nggak, karena ada anak-anak sekarang tuh kadang-kadang lagi groomingnya di kafe, yang anak SMP ini masuk ke jurusan DKV, padahal basicnya dia nggak ada pertama. Padahal dia punya kapasitas di IPS gitu. Nah, itu suka kebawa nih, gue lihat nih gitu di circle anak gue kayak gue juga gitu. Jadi gue masuk DKV ya. Padahal basicnya dia nguasainnya adalah sejarah nih gitu kan, dia bisa public speaking, tapi
apa namanya, karena melihat sekarang trennya, itu pada banyak nih siswa-siswa tuh ngelihatnya itu. Nah, Gitu. ini Pak, kalau ngomongin pendidikan itu kadang ya itu tren ya, artinya tren itu lebih ke ini, anak itu siap apa enggak terjun di sana. Kedua, program dari sekolah itu mau buatnya seperti apa. Kalau ngomongin dia tertarik sama ini sebenarnya semua orang bisa masuk ke DKV. Karena di DKV itu kita harus ingat waktu kita kuliah diajarin gitu. Desain komunikasi visual itu punya 3 nih basicnya. Desain, komunikasi sama visual. Ini jadi kayak ngajar gue ya. Coba ajarin. Ada dosennya lagi. Ada kegigit gue nih, kegigit. Aduh. Desain itu kan dari basic kata merancang. Iya. Artinya mendesain, merancang, bukan menggunakan AI ataupun Photoshop ya, itu hanya medianya. Komunikasi artinya ada yang dikomunikasikan sesuatu. Visual dalam bentuk visual. Merancang sesuatu untuk berkomunikasi dalam bentuk visual. Oh, itu DKV. Iya benar nggak Pak? Betul. Itu artinya itu DKV. Dia mau apapun kalau dia bisa merancang di kepalanya dan dengan tujuan untuk mengkomunikasikan sesuatu dalam bentuk visual, itu udah DKV. Secara konsepnya. Nah, kalau ngomongin desain itu di kepala yang jadi masalah problem di kita jauh belakang lagi adalah critical thinking, Pak. Berpikir kritis. Ya. Orang sekarang ngomongin DKV, gue jago nih ngedit, jago ini, jago bikin bikin film gitu. Kreatif critical thinkingnya di mana? Betul. Jadi dia bikin sesuatu tapi nggak ada nilai itunya tuh. Nggak punya nilai kritisnya gitu. Iya. Dia bilangnya teknik-teknik. Kalau teknik-teknik doang, kita 1 hari 8 jam depan YouTube, gue yakin jago. Iya, betul. Tadi gue tadi di awal tadi kan, lu kalau semuanya sekarang keilmuan apa sih nggak ada di dunia internet itu? Oh. Teman gue anak SMP bisa bikin peternakan puyuh cuma gara-gara baca jurnal. Tuh, nggak usah ngapa-ngapain. Nggak usah belajar di peternakan ya? Nggak usah, bisa. Terus teman gua bikin mesin penetas telur ngandelin YouTube. Ini kalau lu padahal kalau ngedit juga ada nambel-nambelnya, kalau ngedit juga nambel-nambelnya dari YouTube kan nyarinya. Emang dari kuliah enggak juga kan? Artinya gak usah sekolah. Lu siapin 8 jam aja kayak sekolah kadang kerja 8 jam nonton YouTube di program gitu terus. Jago, gue yakin jago. Berarti benang merahnya gini ya, dari pertanyaan gue tadi, bagaimana anak-anak sekarang di sekolahan karya desainnya gokil-gokil ya menurut gue ya. Berarti apa namanya, programnya dibentuk terus biar awet ya, maksudnya biar nggak jadi kayak barang nemu hari ini juara, besok enggak, besok lagi juara, ya, lebih karena survive-nya mereka dengan lingkungan, bersaing dengan lingkungan sendiri, bukan karena dia dijadiin jagoan, tapi memang dia jago karena sering bertempur sama teman-temannya. Oh, itu. Makanya kalau ada sekolah-sekolah favorit, belum tentu itu memang itu sekolah untuk nyiptain jagoan, tapi di dalam sekolah itu jagoan semua. Iya. Dia biasa berantem sama ini berantemnya bukan ini ya. Artinya dia biasa berantem skill apa di sana. Jadi mereka terlatih di sana. Oke. Awalnya tuh gue mikir karena anak sekarang desainnya jago-jago, skillnya jago-jago. Ternyata memang program itu. Bisa jadi program, bisa jadi karena jiwa survive di sana. Iya, artinya kan kayak gitu. Daya saing yang bagus. Daya saing terbentuk itu kan karena ada program itu kan. Kalau program itu nggak terbentuk. Bisa dengan program dengan karena daya saing dengan teman-temannya. Lingkungannya cakep. Makanya kalau kita ngomongin sekolah yang ditarik adalah pertama lingkungannya harus bagus, programnya bagus. Kalau program bagus minimal lingkungannya bagus. Oke, benar. Lu pernah ketemu sekolah lingkungannya nggak bagus? Lu dulu sekolah lingkungannya bagus nggak? Ya, lu dulu ngajar di SMK gua ya. Dia pernah ngajar di SMK gua. Oh, pas ada lu? Enggak. Pas dia main ke rumah gua. Ada anak muridnya dia, Pak. Di mana itu? Lingkungan mana? Ada lah di Jakarta Barat, bagian barat sana ada sekolah yang pas gue masuk ke situ, ini curhat waktu itu, gue doa langsung, gue jangan lama-lama nih, setahun aja lah, kayaknya gak kuat gue.
Karena sayang energi, maksudnya di situ kalau nggak bercanda gitu. Ini kalau zaman itu nggak jadi nggak bagus ya. Kayak gini, itu anak secara kan kita punya tiga apa namanya potensi untuk menjadi sesuatu ya. Kalau lu punya duit paling nggak lu punya modal untuk menjadi sesuatu. Iya. Lu punya otak, lu juga punya modal untuk menjadikan sesuatu dengan kata ketika lu punya rajin itu kepake loh, punya duit lu bisa kepake, bisa bayar orang, lu punya otak lu bisa dibayar sama orang, lu nggak punya dua-duanya rajin pasti kepake kan. Iya. Buat jadi kerja apa nih, oh ini orangnya rajin nih, kan ada yang suka gitu. Tapi syukur-syukur bisa 3 semuanya, walaupun langka tuh. Tapi kalau 2 udah hidup lu. Rajin, pinter, udah pasti oke. Rajin, kaya ya dagang, rajin kan. Atau pinter, kaya, gue males bayar orang aja, mending gue ya. Tapi nah di sana Nol semua. tiga-tiganya nggak ada, gue nih ya kalau ini anak mau gue apain. Ya mana sih Ada. ayo. Itu gue memang pada penduduk dan ya ada sih beberapa. Ini ngomongnya umum ya. Ini kan dia nggak tahu gue nggak tahu tepatnya sih. Ada beberapa yang sekarang menurut gue ada yang ke Turki gitu, ada yang ke Turki gitu. Maksudnya secara umum nih ngomonginnya umum di sekolah itu secara umum adalah orang dia waktu kan lu bikin tugas gini-gini, wah nggak beli ya gini, wah nggak ada duitnya pak, orang susah deh, lu kreatif deh, Berubah lagi gayanya. gayanya gue ganti, nggak bisa, udah gue sediain semua, lu tinggal ngerjain, males, ya Allah kata gue nih bocah mau diapain, secara umum itu, udah nggak ada apa bilangnya, udah nggak ada orang susah, relatif orang susah, Nggak ada kemauan. nggak ada kemauan kan nggak rajin, terus juga kapasitas intelijensinya nggak bagus. Acah memang. Ada itu dalam kedokteran itu namanya Apa tuh? tolong. Mutlak dong. Asli. Jadi gue langsung nyerah, gue bilang, wah ini nggak cocok buat gue nggak cocok deh. Yang ada gue kesiksa deh. Oke. Berarti jawab juga lah itu pertanyaan gua selama 3 tahun itu, ternyata dunia anak sekolah itu memang Kompleks, tapi mereka masih bisa dibentuk ya dengan program itu yang bagus ya gitu. Jadi artinya semangat lah buat generasi-generasi. Terus buat generasi-generasi yang kayak gue mesti semangat lagi dong. Lu harus lebih semangat karena generasi kita di bawah kita itu akan lebih gila men. Gitu. Oke. Dengan teknologi AI ya. Pakai apa? Tapi sekolah udah ada pakai AI. Gue sih nggak tahu, gue nggak terlalu masalah sama itu. Tapi ada yang pakai anak kulit lu, Pak? Ada pakai. Cuma kalau gue pribadi ya, sekarang jadinya, ya karena nggak smart aja yang jadi masalah buat gue sih. Smartphone, iya, udah ada AI, tapi malah turun, nggak ada iniannya. Nggak ada value-nya. Malah nggak jadi apa ya, membodohi. Jadi dianya bodoh. Harusnya kan gini, lu pakai AI nggak apa-apa, tapi harusnya lu punya kemampuan ini ketika di AI jadi segini. Iya. Nih kemampuan segini pakai AI segini, udah ngapain? Malah anjlok malah. Iya, jadi dia nggak punya value apa-apa, udah jadi ngeres lah ya, ngeres. Biasanya nih bro, orang-orang kesini dikasih 3 pertanyaan, interview sama temen gua, paling pojok. Dia udah nyiapin tuh dari 3 hari yang lalu apa? Gue udah nyiapin jawabannya 3 tahun yang lalu. Jawaban ya. Jadi gini bang, kan tadi ngomong ilmu kan. Kan ada sih keilmuan yang pengen banget lu pelajarin di luar sekarang ini. Contoh gue tuh pengen banget punya ilmu bisa bahasa isyarat kayak tau kan gini-gini. Oh iya. Itu keren banget. Kalau lu belajar ilmu apa ya? Baca kodam. itu ilmu juga gak sih? Apa ya? Gue bingung kalau ilmu apa ya? Gue udah sebanyak di dunia ada beberapa yang kayak gue nggak malas banget ngurusin IT ya, apalagi ngurusin data. Tiba-tiba gue kecemplung dan gue sekarang ngurusin IT, ngurusin data. Ini bukan kerjaan gue banget nih, tapi gue harus ngerapi. Ya gue udah ngejalanin segini. Tapi yang nggak pernah habis gue adalah parenting. Gue parenting ya. Parenting gue nggak pernah habis. Gue punya beberapa temen buat teman diskusi gitu. Parenting selalu gue gali itu. Nggak pernah habis itu parenting itu. Betul. Karena lu Dia nih berilmu mungkin. Oh, jangan balik lah. Jangan balik, gue nanya dia. Seriusan. Gue nanya dia. gue saksinya salah.
Di mana-mana ada dia soalnya kompleks ya. Iya. Sudah pacaran ada urusan. Oke. Yang kedua apa? Kedua, hobi lu bang, terakhir deh. Hobi lu ngapain? Tiga lu jangan dua terakhir dong lu. Kalau hobi, gue seneng di dengan alam sih sebenarnya gue seneng. Kalau hobi, akhirnya gue hobi itu ngajar. Akhirnya gue menentukan ngajar itu hobi gue, passion gue dah. Iya. Di luar itulah. Tetap Di kayak luar di itu luar kerjaan, luar apa. ya? Kayak Kopek kan hobi ngumpulin korek-korek orang-orang, teman-teman gitu. Itu Ngumpulin curantrek korek. dong, bukan hobi ini. Udah jadi hobi sekarang. Sudah hobi. Jadi kalau lu ke Wikipedia ada itu. Oh gitu. Hobi terbaru curantrek. Motor mungkin. Gue seneng doang tapi nggak hobi juga sih. Enggak. Apa? Tapi lu masih naik gunung, Pak? Masih Hobinya naik terakhir gunung 2000, sih paling. terakhir 2022 2002. Kemana tuh? ke Slamet nganterin ponakan pengen ke gunung. Oh, anterin Om. Yaudah gua anterin. Nyampe puncak. Sampai Itu udah ada sigmasinya ya? Udah, sekarang udah ada. Dari Guci apa dari mana? Dari Guci. Gua nggak pernah naik Gunung Slamet dari jalur manapun, kecuali dari Guci karena itu kampung gua. Gua soalnya pas dari Guci belum ada sigmasi yang sama Buluk. Iya, benar waktu itu. Iya. Jadi hilang ya udah keluarga doang yang nyari tuh kayaknya. Iya, tapi kalau gua punya kontak orang bawah, jadi gua selalu ngabarin gua mau ke atas ya, gua ngasih Iya. tahu berapa orang. Ada saudara ketemu gede lah di bawah. Emang kalau di gunung gua bukan hobi ya. Gua menikmati aja sih. Tapi rutin apa? 6 Enggak rutin. Enggak rutin. Pengennya sih rutin tapi enggak sih, gue senang memang mau enjoy aja. Di rutin juga enggak pengen rutin amat. Gunung Sari ya, Gunung Sari. Gunung Agung. Ada orang yang punya gunung Ada di yang pinggiran itu, Jakarta. Yang di Oh, yang di Tangerang itu. Gunung Sindur. Bukan, ada lagi. Iya, gue tahu tuh gunung itu. Tapi gue apa sih enggak jelas lu. Anjing ngomongin apa nih gunung ini. Wah. Enggak mau ini. Ini baru 2 pertanyaan, 3, satu lagi. Udah 2 aja. Ya. Ada aja. Lu masih tetap mau di guru apa mau jadi itu. dosen? Kalau pertanyaan itu gue di pendidikan itu mau jadi dosen ataupun guru gue nggak ini ya. Tapi mimpi gue yang selalu tertahan adalah bukan tertahan sih, memang belum nyampe. Gue pengen punya sekolah. Nah, SMK. whatever. Gini, sekolah. Jadi gue pengen punya program apa yang tadi gue bilang ngomongin program. Gue pengen program gue kontekstualnya dapet, terus berdampak lah. Gue pengen itu sih sebenarnya. Kan selama ini gue belajar ada kan namanya kita satu kerjaan banyak orang ya, banyak kepala, punya kepentingan dan lain sebagainya. Mau begini ketahan, mau ini ketahan, gini ketahan. Kayaknya gue sekolah di aja kali ya biar kayaknya bebas deh gitu. Sekolah TK, SD, SMK semua bikin sekolah yang ada isinya gitu. Pengennya gitu, tapi paling enggak minimal SM. Kalau start sebenarnya SMA karena SMA kalau ngelatih critical thinking lebih siap daripada dari TK. Walaupun idealnya kalau ngajar dari bawah tuh sampai atas. Tapi kalau kita memulai dari bawah, kita bentuk dengan orang tua kan. Orang tua belum tentu siap dengan critical thinkingnya. Karena orang nyekolahin anak terus mau di otak-atik, kalau dianya nggak percaya sama programnya, nggak mau tuh dimacem-macemin. Nggak jalan. Oke. Makin gelap ya. Makanya tadi gue bilang nggak yakin gue 30. Capsek dulu kali ya. Ya mungkin gue beberapa sih ada teman punya yayasan sekolah terus pengen dibuatin program, gue buatin. Memang rada rumit ya, butuh waktu tuh. Zaman itu masih sebelum kurikulum Merdeka ada namanya kurikulum K13 revisi itu terintegrasi. Jadi waktu itu gue pengen buatin. Kan idealnya dari kurikulum itu semua mapel terintegrasi tuh. Karena kita belajar di DKV aja kan nggak cuma belajar desain secara teknis ya. Kita belajar sosiologi, belajar kewarganegaraan, bagaimana lu ngomongin copyright, hak cipta dan sebagainya, ngomongin agama, bagaimana dengan sosial, ini pantas enggak dengan norma agama yang di sekitar kita. Kan sebenarnya itu terintegrasi tuh. Kita secara nggak langsung belajar tentang itu. Nah, cuma kan lu diajarin belajar agama, belajar kayak tadi gue bilang budaya, jangan ngasih merek untuk orang Indonesia, kok konsumen orang Indonesia pakainya Z. Nggak kemakan, pasti orang bilangnya J. Gitu. Atau orang Sunda, kita koneksi nyebutnya dengan apa? PJF.
F ya, FVP. kemudian Fanta percuma jadi hilang, Fanta. pasti jadi Panta gitu. Mendingan lu ngomong Panta sekalian daripada jadi Oh. miskonsepsi. Artinya jadi miss ininya ya. Itu kan kita belajar budaya, belajar. Kalau semuanya saat kuliah lu belajar budaya, belajarnya ngumpet gak tuh? Pasti ogah kan. Tapi karena kita punya tujuan yang mau ngapain, semua elemen yang kita mau pakai, kita mau belajarin itu. Itu namanya kalau itu istilahnya kontekstual. Kita belajar apa dan tujuannya. Sama halnya ketika lu belajar sin cosinus waktu SMP, ngapain sih belajar begini, buat apa sih? Aduh, gua nggak belajar lagi itu. Ya, Tua Parah. banget. Lu Nggak. belajar? belajar. Ya, gua nggak belajar. Kan nggak ngerti kan buat apa kan? Itu masuknya ke teknik. Buat ngomongin sudut roda gigi gitu-gitulah. Jadi ada hal yang ketika lu belajar apa, lu nggak ngerti buat apa belajar itu. Ya, karena kan nggak bisa milih juga dulu kan SMA. Bukan nggak bisa milih, memang lu harus belajar itu. Tapi tanggung jawab di gurunya harus bisa ngasih tahu. Biar lu punya motivasi, ngapain gue belajar ini, fungsinya apa. Jadi benar-benar disesuaikan sama kebutuhannya. Gitu. Kalau enggak ya jadi gitu. Enggak ada. Oke, siap. Oke. Itulah Jambrong. Itulah Jambrong. Jadi apa namanya? Kalau boleh Ini- kasih lu pesan satu buat para pendidik dan anak didik harus ini. Semangat. 1 menit dari sekarang. Anjing, gue nggak bisa lagi. Pesannya apa ya? Pesannya satu kata aja, Nah, satu Ya, kata, simpel. 2 kata, 3 kata. biar boleh. lebar, biar orang bisa mikir kemana-mana. Survive. Oke, Oke, survive. survive. Siap. Bungkus. Bungkus. Survive.